Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma badu. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Syuhaidah MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi, dan tak lupa kepada rekan-rekan kelas 3 APG SD yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan diskusi pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Farah Firdausa Muhtar dengan NIM 2000055. Di sini saya akan memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini dengan tema keterampilan dalam proses pembelajaran IPS. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada saya sendiri, kemudian ada Maitsa Sajida dengan NIM 2005927, kemudian ada Frida Febriani dengan NIM 2007704, lalu ada Kinanti Anissa Lestari dengan NIM 2005811, dan yang terakhir ada Kiki Fitriani dengan NIM 2000326. Baik, untuk pematerian yang pertama di sini akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pendekatan keterampilan proses, di mana pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran, hal ini menekankan pada proses belajar, di mana adanya aktivitas dan kreativitas para peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di mana setelah para peserta didik belajar di sekolah, mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakatnya. Baik, yang kemudian ada macam-macam keterampilan pengajar dalam proses pembelajaran IPS sendiri. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, harus menarik perhatian para peserta didik. Kemudian, membangkitkan motivasi. Untuk yang pertama, mengapa harus menarik perhatian? Karena jika para tenaga pengajar itu sendiri monoton ataupun tidak ada hal yang baru ataupun hal yang menarik ketika memulai dan menutup pembelajaran, maka dari diri peserta didik sendiri tidak akan tergugah semangat dalam belajarnya. Untuk selanjutnya, membangkitkan motivasi. Hal ini sangatlah penting, di mana tujuannya agar para peserta didik dapat menikmati proses dalam pembelajaran dan tahu akan tujuan apa mereka dalam melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian ada keterampilan dalam memberikan acuan. Yang pertama ada mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas, di mana dalam memberikan tugas harus adanya tujuan. Kenapa tugas itu diberikan? Dan ada batas-batas dalam pemberian tugas sehingga tidak memberatkan bagi para peserta didik sendiri. Lalu ada menyarankan langkah-langkah, di mana anak tidak secara bebas diberikan tugas dan harus mengerjakannya, tapi kita berikan dulu contohnya ataupun langkah-langkah dalam menyelesaikan soal ataupun permasalahannya. Yang selanjutnya ada mengingatkan masalah yang akan dibahas, di mana kita harus terus mengingatkan para peserta didik tentang apa pelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Yang kemudian ada mengajukan pertanyaan dan membuat kaitan, di mana tujuan dari memberikan pertanyaan tersebut adalah agar kita dapat mengecek atau mengevaluasi apakah para peserta didik tersebut paham akan apa yang kita jelaskan dan kenapa peserta didik harus mengajukan pertanyaan. Di sini mereka dituntut untuk menjadi peserta didik yang aktif dan juga pandai dalam berbicara di depan umum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar mengajar yang akan mempengaruhi pengajaran IPS di SD. Yang pertama, ada mengajarkan cara memahami. Nah, dengan keterampilan dapat mengajarkan cara memahami suatu konsep yang abstrak. Misalnya saja tentang konsep yang muncul dalam pikiran seseorang sebagai pemahaman terhadap sejumlah gagasan atau pikiran seseorang tentang suatu topik. Karena tidak ada dua orang atau lebih yang memiliki pemahaman yang sama terhadap sesuatu. Lalu yang kedua, ada mengajarkan sikap, minat, nilai-nilai, karakter, dan moral serta etika.
Nah, sebagai tenaga pendidik seharusnya merasa terpanggil untuk bisa mengajarkan selain pengajaran konsep, namun juga mengajarkan sikap, penghargaan, minat, nilai-nilai, karakter moral, serta etika dengan rasa tanggung jawab ketika mengerjakannya dan mengajarkannya secara efektif pula. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan bangsa dan negara untuk tetap hidup. Lalu yang ketiga, mengajarkan cara berpikir. Dengan keterampilan mengajarkan cara berpikir, yang mana merupakan suatu proses di mana seseorang berinteraksi dengan data dan informasi untuk memperoleh pengetahuan. Nah, kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung perlu dikembangkan dengan kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Alat berpikir sangat diperlukan untuk memungkinkan kita memahami yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam semua bidang sangatlah penting. Lalu yang keempat, mengajarkan konsep, generalisasi, dan isu, di mana keterampilan mengajar IPS haruslah membantu dan mendorong peserta didiknya untuk berpikir, karena untuk berpikir para peserta didik harus dihadapkan pada permasalahan yang dekat dengan lingkungannya dan kebutuhannya, baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Selama ini murid dianggap kurang berpikir karena memang kurikulum atau isi materi pelajaran kurang menantang peserta didik untuk berpikir. Nah, mengajarkan cara peserta didik untuk menemukan konsep dan generalisasi adalah salah satu cara untuk membantu berpikir mereka. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran berdasarkan pendekatan keterampilan yang terbagi atas 4 hal. Yang pertama yaitu keaktifan peserta didik didorong oleh kemauan untuk belajar karena adanya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada keaktifan peserta didik akan berkembang jika dilandasi dengan pendayagunaan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, suasana kelas dapat mendorong atau mengurangi aktivitas peserta didik. Karena suasana kelas harus dikelola agar dapat merangsang aktivitas dan kreativitas belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dalam kegiatan pembelajaran, tugas guru adalah memberikan kemudahan belajar melalui bimbingan dan motivasi untuk mencapai tujuan. Karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendorong aktivitas dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Antara lain ada diskusi, pengamatan, penelitian, praktikum, tanya jawab, karya wisata, studi kasus, bermain peran, serta kegiatan lain yang dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada tujuan pengajaran pengetahuan sosial di sekolah dasar. Ini ditujukan bagi pembinaan generasi penerus usia dini agar memahami potensi dan peran dirinya dalam berbagai tata kehidupannya dan berfungsi mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk melihat kenyataan sosial yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dan kekurangan keterampilan proses dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, ada kelebihan menurut Dinda tahun 2008. Yaitu merangsang keingintahuan dan pengembangan sikap ilmiah siswa. Siswa akan aktif dalam pembelajaran, siswa mengalami sendiri proses mendapatkan konsep dan pemahaman, siswa terlibat langsung dengan objek. Dan yang kedua, ada kekurangan. Menurut Dinda tahun 2010. Yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif lama, jumlah siswa memerlukan perencanaan dengan teliti, tidak menjamin siswa sesuai dengan mencapai tujuan pembelajaran, sulit membuat siswa turut aktif. Kesimpulannya adalah keterampilan proses dalam pembelajaran IPS sangat penting karena
kaitannya dengan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh dari keterampilan mengajar IPS di SD akan mendorong peserta didik yang aktif dan berkembang, serta memotivasi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan akan membawa informasi dan ilmu baru, dan semoga rekan-rekan sekalian tidak puas dengan apa yang kami sampaikan dan dapat mencari referensi dari selain yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.